Yayasan Bakti Setia Utami Cabang Semarang memberikan santunan sosial berupa angpau dan sembako kepada 30 santrinya di Rumah Tahfiz Cahaya Ilahi pada hari Minggu, tanggal 30 Maret tahun 2025, bertempat di Candi Losmen nomor 10 RT 01 RWE 10 Kelurahan Candi Kota Semarang. Pendiri Rumah Tahfiz Cahaya Ilahi yang juga pendiri Yayasan Bakti Setia Utami, A. Akub, SEMM menyerahkan langsung bingkisan sembako dan angpau kepada 30 santrinya. Kepada awak media Setia Utami mohon doa dan dukungan segenap warga masyarakat, agar ke depan yayasan ini maju berkembang dan berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Rumah Tahfiz Cahaya Ilahi, walaupun baru 2 tahun yang lalu berdiri, namun bisa membina santrinya membaca Al-Quran sampai khatam. Rata-rata para santri di sini berusia lanjut. Walaupun usia mereka sudah lansia, namun masih punya semangat untuk belajar membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Ibu Setia Utami, pendiri Yayasan Bakti Setia Utami, yang kantor pusatnya berada di Bekasi, tetapi karena saya lahir di Semarang, jadi saya ingin di Semarang ini, di kota kami, yaitu di Candi Losmen, kami ingin memberi cahaya, yaitu cahaya ilahi untuk para lansia, agar lansia yang tidak bisa membaca Quran bisa membaca Quran, dan lansia yang belum bisa untuk sholat kami ajarkan sholat, terus kami ajarkan dan kami ajarkan untuk saling bersilaturahmi. Nah, di sini kami mendirikan sebagai rumah tahfiz lansia. Kurang lebih rumah tahfiz lansia ini sudah berdiri 2 tahun yang lalu. Dengan para santri, kami dimulai dari 1 santri, sekarang menjadi 30 santri. Dan dimulai untuk jam belajarnya setiap hari dari Senin sampai dengan Jumat, mereka berada di Rumah Tahfiz Lansia Cahaya Ilahi. Setelah itu mereka diajarkan berbagai macam, terutama dari Iqro yang belum bisa Iqro, terus lanjut dengan Al-Quran. Dan saya senang sekali loh, karena apa, dari 30 lansia itu sudah ada yang bisa membaca Al-Quran dan sudah khatam dan Iqro loh ya. Nah, sekarang yang masih Iqro 3 orang, terus lainnya itu masih tetap belajar Al-Quran. Di samping itu, Rumah Tahfiz Cahaya Ilahi Lansia ini setiap hari Jumat kami selalu mengadakan Jumat berkah untuk berbagi-bagi untuk para santri lansia. Antusias santri lansia sampai sekarang ini luar biasa. Nah, di momen spesial ini kami sebagai ketua yayasan ini setiap kami ingin membagikan hampers dan ampo untuk para santri lansia. Dan tak lupa juga peranan dari donatur buat kami sebagai Yayasan Bakti Setia Utami ini, keberhasilan kami atas para donatur. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para donatur, di mana perhatian para donatur kepada kami untuk supaya Rumah Tahfiz ini berdiri sampai saat ini. Semoga untuk di masa penghujung Ramadan ini, dan kami mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, kami selaku Ketua Yayasan Setia Utami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para donatur. Peran dari donatur dapat menghidupi Rumah Tahfiz Lansia kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terus malahan. Jadi beliau itu mulai dari nol, tapi karena mungkin karena semangatnya itu berkat dari Allah juga, bisa melampaui tahap demi tahap belajar Quran itu sampai ke Al-Quran. Bahkan sampai sudah ada yang hatam 1 kali, ada yang hatam 2 kali. Kalau yang Iqra 5 dimulainya bisa hatam 2 kali. Tapi setelah hatam 1 kali itu memang program saya karena di sini kelasnya lansia, setelah nyaman dengan Iqra dan Al-Quran, baru saya kasih masukan ilmunya, mahfuznya, pengenalan huruf dari dalam. Baru saya perkenalkan ketika beliau udah nyaman dengan Al-Quran. Sebab ketika beliau tidak nyaman dikasih ilmu, karena beliau kan sepuh-sepuh, pasti mundur. Semua angel loh gitu. Ya, kesulitannya apa aja Bu? Kesulitannya karena banyak yang sepuh-sepuh, ada yang pakai alat bantu dengar, gitu kan. Kesulitannya kadang-kadang kita menerangkan beliau nggak paham. Kalau memang kelas lansia kan ketika kita menerangkan tentang huruf, kita kan harus benar-benar jelas, kan. Seperti pengucapan lafaz yang ada di Indonesia itu kan harus betul. Tapi karena mereka sudah banyak yang tidak ada di dunia, kan ya susah. Ucapan oh itu susah, atau ucapan hak itu juga susah, atau ucapan hak itu juga susah. Tapi ya tidak apa-apa, yang penting beliau itu happy ketika bersama dengan Al-Quran. Dan ini terbukti ketika kemarin tahun ini saya adakan untuk tadarus Al-Quran. Itu beliau itu sangat euforia. Beliau-beliaunya di sini tuh sangat euforia, yang bahkan yang masih Iqra pun beliaunya tuh mendengarkan. Mungkin anak penasaran apa tuh ini. Terus ketika ini terbukti ya sudah bisa membaca Al-Quran dari beberapa santri, itu ketika ada di jalan ada tulisan Arab, dia membaca gitu Pak, membaca, alhamdulillah, Mbak saya sudah bisa baca Quran, gitu. Saya udah nggak blank, emang Quran saya ada di atas memori tidak terbaca, sekarang saya udah bisa membacanya, dan itu membuat hati saya benar-benar apa ya, bahasa istilah Jawa ini bobong. Berarti apa yang saya ajarkan beliau paham gitu kan. Jadi saya tidak mengajar harus melulu kita harus mengaji, tapi bagaimana ibu-ibu itu enjoy dengan Al-Quran, karena kita ingin memasyarakatkan Al-Quran dan mengal-Qurankan masyarakat gitu kan. Itu seperti itu Pak. Terus ini nanti ke depannya saya juga ingin mencari untuk di samping bersuci dari hadis besar dan hadis kecil, saya terangkan satu persatu. Juga saya pengen ketika ibu itu beraktivitas di masyarakat itu bermanfaat. Seperti kita takziah di masyarakat, itu kan kalau takziah rata-rata itu hanya duduk manis, kan, amplop ke amplop duduk manis. Saya pengen ketika beliau itu ketika bertakziah di salah satu masyarakat yang kesiprahan yang meninggal, kita lakukan aktivitas, kita sama mensolatkan jenazah. Nah, oleh sebab itu ibu-ibu di sini saya ajari cara mensolatkan jenazah. Jadi mereka harus berani. Kalau memang aku tidak berani Mbak, dia bilang aku tidak berani. Kalau tidak berani nanti kita makmum. Saya yang imam, tapi paling indah kita ada action ke depan bahwa RPCD ini programnya sangat bagus sekali. Dan saya pengen di sini meskipun belajarnya santai, tapi santainya berkelas. Kita hanya bisa membaca Al-Quran saja, yang kedua juga kita bisa mengenalkan setiap detail Al-Quran kita terangkan seperti itu. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, kita juga bisa menikmati sholat itu sendiri. Terima kasih Bu. Ya. Selamat pagi dengan Ibu siapa ini? Bu Marcila. Ya. Ibu sudah berapa tahun ini ikut belajar ngaji di sini? Sudah berapa? Sudah 2 tahun ya. Ya. Terus kira-kira ini ikut acara ini dulu ada kesulitan nggak belajar membacanya?
Ada kesulitan ya. Kira-kira apa sih kesulitannya, Mbah? Waktu mungkin saat apa membaca Al-Quran itu? Jenengan ketika membaca Al-Quran ada kesulitan apa enggak waktu di awal? Ya. Ya kesulitannya apa, Mbah? Kira-kira? Karena ini sambung nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa, nggih. Karena Monggo. karena setiap belajar itu kan dari awal. Ya. Dari awal dari nol, dari ya dari nol, nol, ini kesulitannya ya anak baru belajar itu kita untuk melafazkan huruf yang tadi saya terangkan itu kan dia juga apa ya sangat-sangat susah gitu kan. Jadi kalau tidak karena niat yang benar-benar niat yang apa? Ya, dengan Ibu siapa ini, Bu? Ngatinem. Ibu Ngatinem. Bu Ngatinem sudah berapa tahun ini belajar di sini? Baru di sini berapa tahun ya? 2 tahun. 2 tahun ya. Terus sudah sampai mana ini belajarnya? Ya, katam. Sudah katam ya. Sudah katam berapa kali, Bu? 2 kali. Wah, hebat ini, Sampai Bu. 3 kali. Ya, terus kira-kira ini, Bu, harapannya ke depannya bagaimana supaya pengennya apa sih? Pengennya ya kita ngajinya jalan terus. Selain belajar di sini, setiap harinya juga Itu belajar. kalau malam Jumat di sana tapi memang udah belajar Khusus untuk belajar di sini, fokusnya di sini ya, Bu ya. Terus di rumah ada tambahan sendiri? Satu Tadarus. habis sholat asar. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Ya, selamat pagi dengan Ibu siapa, Ibu? Eko Ibu Eko. Usia berapa, Ibu? 47 47. Sudah berapa tahun ini kira-kira ikut? 2 tahun. Sudah 2 tahun. Terus sampai di mana ini belajarnya? Ini sudah katam mau katam 2 kali. Sudah katam, ini mau katam 2 kali. Alhamdulillah. Terus ini, Bu, kira-kira selama belajar di sini ada kesulitannya apa saja? Ya cuma hafalan itu kalau hafalan kadang susah. Kalau hafalan kadang susah, ya. Tapi ada pembimbingnya ya. Ada. Ada pembimbingnya ya. 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 Terus harapannya ke depan seperti apa itu? Ya lebih baik lagi, lebih maju lagi, terus lebih banyak peminatnya pendidik. Oke. Terus untuk anak-anaknya gimana? Juga sudah belajar enggak? Yang satu udah katam, kalau yang satu belum. Yang satu belum. Oke. Oke, Bu, terima kasih.